Ya, kita akan buka Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan itu. Tuhanlah, ini TUH besar ya, Yahweh, membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Jadi jelas ya, orang-orang yang tertindas. Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Sampai ke bumi. Nah, saudara, kita hari ini belajar tentang 1 Yohanes 4. Kita buka 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ayat ini mengatakan, ia tidak mengetahui atau mengenal Allah. Jadi kita tahu Allah atau tidak, itu karena kasih Allah. Ada kasih Allah. Kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak mengenal Allah. Apa itu kasih? Kan ada dua ya. Jadi satu hukum kasih itu punya dua sisi. Sisi ke atas dan sisi ke bawah. Horizontal dan vertikal. Kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi nggak bisa cuma mengasihi Allah, manusia enggak, itu nggak bisa. Ya. Orang-orang mengasihi Allah tapi nggak pernah mengasihi manusia itu pemimpin-pemimpin rohani yang sangat munafik sebenarnya. Dikatakan demikian ya, ayat 8, barang siapa tidak mengasihi ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ini adalah satu seruan mutlak, tidak terbantahkan dan tidak boleh diotak-atik seperti keputusan MK. Ya kan? Mengikat dan tidak boleh diubah siapapun, karena keputusan tertinggi di negara ini adalah Mahkamah Konstitusi yang khususnya berkaitan dengan pemilu gitu kan. Itu yang tertinggi, nggak bisa ada lagi. Nah, setelah kita akan belajar tentang hal ini ya. Saya akan membukakan kita kepada satu kenyataan. Saudara, kalau ditanya apa sih bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Ciri khas orang Kristen itu apa? Saudara, kalau kita ngomong tentang Tuhan Yesus, orang pasti tahu, oh ya, itu kan Tuhan. Ya kan? Tapi apa yang membedakan, kan itu kepercayaan. Saya bukan punya kamu Tuhanmu, Tuhan Yesus, saya Tuhannya lain. Allahmu dengan Allah saya itu lain. Yang membedakan apa? Kan tahu ini bedanya. Beda penyembahannya beda gitu. Nah, sekarang ditanya, ini kan ranahnya ranah pengertian, ranah iman, ranah yang teoritis gitu. Sekarang kenyataannya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen dalam kehidupannya, itu yang membedakan itu apa? Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan pada kita tentang gambaran, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Tidak ada terang yang terang untuk dirinya sendiri. Tidak ada garam yang menggarami dirinya sendiri. Jadi fungsi garam itu bukan garami dirinya sendiri. Terang itu bukan nerangi dirinya sendiri. Terang itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan di dalam kegelapan itu terang itu akhirnya terlihat. Jadi kalau terang untuk terang sendiri, garam untuk garam sendiri, nah itu akhirnya hilanglah garamnya, hilanglah terangnya. Jadi kasih Kristen itu bisa menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kasih itu untuk dirinya sendiri. Untuk kemuliaan sendiri. Kenapa kasih atau dalam bahasa ilustrasi Tuhan Yesus sama dengan garam itu tidak berasa garamnya. Terang kenapa di bawah kantang? Terangnya kok ditaruh di kantang? Ini nggak bisa. Kamu nerangi diri sendiri. Bukan nerangi dunia. Taruh di atas supaya semua kelihatan.
Jadi kalau kita jalan itu kelihatan, ditaruh sini ya nggak kelihatan, ngapain fungsinya apa. Kasih sama. Jadi kalau saya percaya Tuhan, oh iya saya percaya Tuhan. Terus kenyataan menyinarkan kasihnya itu nggak ada. Ya, kamu nggak kenal Tuhan. Saya akhir-akhir ini belajar tentang keberadaan gereja Katolik dalam hal perhatian sosial. Sampai hari ini, saya tidak melihat banyak gereja atau para pemimpin gereja, pendeta dan semuanya menyikapi kondisi negara yang mau ambruk ini. Rusaknya luar biasa. Udah lebih dari setahun yang lalu, kita mendengar ada Romo Beni dari Katolik. Terus kemudian lama, terus wawancara, tambah rusak, keluarlah Profesor Romo Magnis. Ya. Terus masih gonjang-ganjing sampai sekarang yang tambah demo banyak. Dan yang ketiga tuh setelah Romo Beni, Romo Magnis, Romo Muji Sutrisno. Dan kemudian yang satunya lagi yang terbaru itu nanti bulan September ini Paus datang. Paus yang di Vatikan itu datang dan akan mengunjungi Timur dan beberapa tempat yang ada di daerah timur Indonesia Timur, karena kan itu kekristenan, kantong kekristenan itu. Indonesia itu kekristenan itu sebelah timur. Ya. Yang semakin sebelah sini semakin radikal. Ya, radikal seperti Banda Aceh gitu kan. Wah, itu radikal. Nah, setelah dari situ kita melihat suara orang-orang yang mengatakan yang dengan pengertian kita sebagai gereja-gereja itu, saya nggak tahu sampai sekarang saya tidak melihat. Bahkan di Jogja kemarin itu katanya hampir lebih dari 10.000 orang kumpul demo. Dan di situ ada himpunan-himpunan mahasiswa dan semuanya. Nah, kita nggak ngurusin demonya, tapi kita ngurusin tentang bagaimana saya mengasihi Tuhan dan bagaimana saya mengasihi bangsa ini dan bagaimana saya mengasihi negara ini. Kalau kita cuma diem dan kita nggak ngapa-ngapain, kita menikmati kita ibadah di gereja yang enak, yang besar, dan kita nggak mempedulikan, itu namanya tone deaf, nggak punya empati dengan kondisi sosial. Nah, suara kenabian dari gereja itu sangat selektif. Ya, suara kenabian itu kalau saya lihat orang-orang di dalam YouTube itu kepentingannya apa? Kepentingannya untuk mujizat, ya dia suarakan mujizat. Perpuluhan, dia suarakan perpuluhan. Tapi nggak pernah ada, saudara, menyuarakan tentang kuasa, kekuatan, kasih Tuhan. Dan puncak dari kasih Tuhan itu sebenarnya adalah kasihilah, ini puncaknya ya, dari Tuhan Yesus. Ini dari Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu. Menjadi terang aja nggak bisa, bagaimana menerangi kegelapan? Fungsi dirinya aja nggak ada, bagaimana saya bisa menerangi kegelapan? Saya tidak mengerti siapakah Tuhan Yesus. Saya tahunya cuman ya Kristen keturunan, Kristen KTP. Terus saya disuruh ngabarkan Injil. Saya tidak punya ketaatan dan tidak punya kepercayaan yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Terus saya ngabarkan Injil. Ya nggak bisa. Jadi satu ciri khas yang istimewa dari orang Kristen adalah satu kata yang terpenting adalah kasih. Nah, kita bahas ini ya tentang kasih. Kasih itu dalam perjanjian lama diungkapkan dengan dua kata, yaitu chesed dan emet. Nah, dua kata ini akhirnya digabung dalam Mazmur Daud dan semuanya menjadi kasih setia Tuhan. Kasih yang percaya kepada Tuhan. Kasih yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan mempercayakan dia. Jadi bukan kasih yang mempercayakan berdasarkan keyakinan saya, bukan. Itu bukan kasih ilahi. Kasih Allah adalah saya bisa mengasihi karena Allah mengasihi saya bisa mempercayai karena Allah yang memberikan saya bisa percaya. Nah, itu artinya kasih yang sejati. Nah, Tuhan Yesus katakan kasihlah musuhmu. Saudara pernah nggak sakit hati
kemudian waktu kita dengan istri, dengan anak, dengan orang-orang sama rekan kita kerja, dengan sesama kita mahasiswa gitu ya. Pernah nggak sakit hati? Gimana rasanya? Kalau saudara tahu kasihlah musuhmu, terus pada saat seperti itu kayak nggak mempan. Firman Tuhan itu nggak bisa berlaku. Kenapa? Wah, saya tuh sakit ya. Ya kan kasihlah musuhmu. Ya, itu kan Tuhan yang bisa, bukan saya. Nah, gitu saya. Jadi yang sulit-sulit itu ya Tuhan bisa, dia Tuhan. Kalau saya kan nggak bisa, saya kan manusia. Maka saya perlu ya ditolong. Apakah kasih mengasihi musuh dan kasih itu sendiri adalah kasih yang menjadikan manusia nggak mungkin melakukan? Tuhan Yesus mengatakan, Bapakmu sempurna, kamu harus sempurna seperti Bapakmu sempurna. Loh, mana bisa? Ya bisa. Enggak bisa, ya bisa. Bapak ini gimana? Ya kalau Bapak sempurna, ya betul, dia Bapak yang Maha Esa. Dia Allah, dia sempurna. Nah kita kan bukan. Nah, saudara, kalau saudara mengatakan demikian, berarti saudara itu sedang menolak perintah Tuhan Yesus. Kan Tuhan perintahkan, seperti Bapakmu sempurna, jadilah kamu sempurna. Nah kalau Tuhan memerintahkan seperti itu, kalau nggak bisa lah, ngapain dia memerintah? Kasihlah musuhmu, lah kan nggak bisa Tuhan. Ngapain saya suruh ngasih? Jadi perintah Tuhan itu apa? Omdo. Ngomong doang. Nggak ada kenyataannya. Nah, saudara, kasih itu dalam kekristenan itu sangat sulit ya dijelaskan. Dalam bahasa Yunani itu ada 4. Padahal itu salah semua. Nggak ada yang sempurna. Agape, eros, philia, storge. Saudara, itu yang buat itu hubungan manusia di dalam filsafat Yunani. Dan banyak orang Kristen pakai 4 ini sebagai, oh itu loh, cinta Kristen itu agape. Nah, agape yang dipengerti oleh orang-orang Yunani dengan agape yang ada di Alkitab itu beda jauh. Dan kemudian kita pakai ilustrasinya, gambarannya, prinsipnya seperti Yunani, salah, saudara. Itu gambaran secara umum bisa kita terima. Tapi bukan kasih agape yang dibawa Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau sudah teliti baik-baik, kasih agape dari orang-orang Yunani itu adalah kasih yang meninggalkan seluruh kefanaan. Artinya apa? Jadi saudara, tubuh kita ini itu membawa kita itu berdosa. Jadi kita harus dilepaskan dari tubuh yang membuat kita berdosa. Jadi orang-orang Yunani, kasihnya itu adalah kasih yang sempurna, meninggalkan tubuhnya dan di dalam roh yang masuk dalam alam kekekalan itu, nah itu harus tinggalkan semua. Jadi keinginan daging itu nggak boleh, keinginan ingin pacaran, ingin kekayaan itu nggak boleh. Nah, konsep mereka beda. Ya, jadi kasih Kristen itu sebenarnya apa? Kalau Tuhan Yesus memerintahkan kasihlah musuhmu, kasih Tuhan Allahmu, kasihlah dirimu sendiri kan termasuk di dalamnya. Bagaimana bisa? Jadilah kamu sempurna. Loh, bagaimana bisa? Perintah Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir. Nah, kita tiap hari khawatir. Janganlah kamu ragu. Ya baru kita bingung gitu. Kalau ada kesulitan kemana ya kita? Kalau ada ini, saudara, saya percaya bahwa kalau Tuhan Yesus perintahkan itu pasti bisa. Kenapa bisa? Karena Dia yang jamin, bukan kita. Dia yang jamin. Dia yang memberikannya itu, dia yang menganugerahkannya kasih itu. Kasih yang dianugerahkan itu kasih yang mengerjakan seluruh hidup kita seturut dengan kasih Allah. Kelemahan-kelemahan kita itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah itu, nanti kita belajar dari Mazmur 147 itu, ya ayat 3. Nah kita lihat ya, apakah kasih itu kemudian bisa kayak orang itu luntur, pupus. Saudara, ada kekasih itu yang semakin hari itu semakin mengasihi. Kasih itu semakin hari itu semakin besar.
Kasih itu semakin mengagumi. Nah, saya beri contoh aja, suami istri, anak dan bapak. Saya waktu anak sudah besar dan kemudian dia kuliah, saudara, pikiran kita adalah kita mengasihi anak kita seperti anak kita masih kecil. Dan kita tahu bahwa kasih itu ada waktu kedewasaan. Kasih itu ada waktu untuk apa? Untuk melepaskan. Tidak terus bersama dengan kita. Kasih itu ada waktunya untuk apa? Untuk merelakan. Untuk anak kita untuk kawin dengan orang lain, menjadi milik suaminya. Dan kita nggak bisa paksain terus itu seperti anak saya waktu kecil. Banyak keluarga berantakan karena orang tuanya, mertuanya, baik dari laki dari perempuan, ikut campur dan ngatur-ngatur. Jadi rumah itu berantakan kenapa? Karena faktornya ya dari mertuanya atau dari orang yang ketiga. Jadi keluarga ini nggak bisa mandiri kenapa? Karena dari sini, dari sana terus saja. Jadi nggak bisa menentukan arah hidupnya. Nah, saudara, itu kasih. Nah, kalau suami istri bagaimana kita bisa mengasihi itu? Terus semakin mengasihi. Saudara, semakin tambah tua, wajah kita tambah banyak keriputnya, wajah kita tambah banyak ketuaannya. Saudara, kemudian fungsi dari tubuh kita semakin nggak bisa berfungsi dengan baik. Dan kemudian semakin tua, semakin tua, yang ada apa? Saudara? Jalan aja dituntun. Kalau kita sudah tua, saudara, saya sering lihat orang tua gitu ya, laki dan perempuan. Kalau yang kasihnya tuh orang katakan itu yang sangat indah itu ya. Orang tua itu jalan itu kemana-mana, walaupun lebih cepat laki-laki, tapi dia tunggu istrinya, ya ikut pelan. Tapi kalau yang nggak beres itu, laki-lakinya kemana gitu kan, istrinya ditinggal. Sampai ada suatu hari teman saya itu orang kaya sekali, saking otaknya tuh sibuknya, pergi dengan istrinya, punya perusahaan mebel dari Italia. Oh itu kaya sekali. Satu kursi gini nih harganya bisa 600 juta. Padahal tukang mebelnya itu dari Jepara. Aneh ya. Jadi di sini suruh bentuk, bawa ke sana dijual Indonesia bisa 10-20 kali lipat harganya. Ya, Indonesia itu kadang-kadang gitu. Bahannya dari kita dibawa ke China dijual ke kita lebih mahal. Kalau teknologi gitu kan. Nah, setelah waktu dia ngantar istrinya, dia tuh telepon kan, telepon perusahaannya telepon, terus kemudian ada atau ada masalah apa gitu, telepon, oh ya, udah. Istrinya lagi belanja, terus istrinya cari ini, suami saya mana? Udah belanja kan, bawa belanja, dia cari, hilang, hilang kemana? Pergi ke kantornya, lupa bawa istri, ditelepon dengan istrinya, waduh lagi rapat ini kan, nggak bisa ini, terus sampai selesai ditanya, loh aku kamu tinggal di mana? Loh di Tunjungan Plaza Surabaya. Kok kamu tinggal saya gitu? Waduh lupa saya, bawa istri bisa lupa. Saya tanya, ini kasih apa? Kita bisa lemah otak kita bisa lupa, kita bisa apa ya kurang empati, dan bagaimana saya bisa mengasihi seperti Tuhan mengatakan, kasihku itu baru sepanjang hari setiap hari. Saudara, kita ngasih Tuhan tambah lama tak lama tur gitu karena tua, karena masalah gitu kan. Tuhan semakin mengasihi kita, semakin disegarkan. Loh, kitanya semakin loyo, Tuhannya semakin bersemangat. Saudara pernah nggak merasakan kalau kita masih pemuda menuju dewasa gitu ya, tiba-tiba kita mendapatkan satu mungkin kerjaan, mungkin satu hobi, mungkin ada hal-hal yang menyenangkan kita, terus kita ikut. Setelah mau siang mau malam kita itu mau latihan, mau apa, seneng terus gitu. Pernah? Kalau kita seneng mungkin lagu atau seneng main apa gitu ya, main game lah cuma gitu kan. Itu kan senengnya itu ketagihan.
Saya tanya, saudara, pernahkah kita tanda petik dalam hal negatif ya, ketagihan baca firman Tuhan? Mencintai firman Tuhan. Nggak bisa nggak baca firman Tuhan. Nggak bisa saya tidak mengenal Tuhan, terus saya menikmati firman-Nya. Di rumahmu Tuhan menikmati baitnya. Apa arti menikmati bait? Menikmati firman Tuhan. Seribu tahun di luar, menikmati kekayaan, menikmati pemandangan, keindahan alam semesta. Tidak senikmat di rumah Tuhan 1 hari sampai dengan 1000 tahun. Saudara perhatikan kualitas dari hidup kita ini ditentukan apa? Ditentukan dengan keterkaitan kita dengan kasih Tuhan. Tapi secara kenyataan, tubuh kita, fisik kita, sifat kita, kondisi kita, aduh kelemahannya tuh banyak sekali. Jadi seorang suami istri kawin ini kan, dulu istrinya tuh bagus gitu kan, wah suaminya bagus gitu. Terus kemudian kena masalah, istrinya kena Parkinson. Ini teman saya. Terus umur 40 tahun. Waktu itu 40 tahun. Suaminya 42 tahun. Karena suaminya semakin berhasil bisnisnya, istrinya semakin terpuruk kondisinya. Dan semua kekayaan itu dari istrinya. Uang dari istrinya. Pokoknya yang kaya dulu itu istri. Waktu istrinya jatuh, terpuruk, saudara suaminya semakin bisnisnya semakin berkembang luar biasa gitu. Lupa diri. Penyakit istrinya ini menjadi halangan bagi dia untuk apa? Jadi orang yang berhasil. Akhirnya dicerai. Nah, keluarga istri marah-marah. Kenapa? Kamu laki-laki nggak tahu diri. Dari bawah kamu itu dulu itu cuma pekerja papa saya. Terus kemudian karena kamu rajin, dididik oleh papanya dia, akhirnya kawin dengan anaknya. Dan kemudian perusahaan itu diserahkan pada dia. Dan lupa diri. Terus istrinya sakit, ditinggal. Kenapa? Karena udah kaya. Setelah ditinggal apa? Kawin lagi. Semudah itu, saudara. Iya. Bagaimana kasih itu bisa setia? Ya, bagaimana kasih itu bisa setia? Saudara perhatikan ada sifat-sifat kasih yang kita pelajari sekitar 4-5. Ya, perhatikan baik-baik. Kita lihat Mazmur Daud tadi. Kita ulang ya. Mazmur 147. Ya. Perhatikan baik-baik. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang tinggi hati, yang fasik, sampai ke bumi, ke bawah bumi dan dibinasakan. Nah, setelah kita belajar, apa artinya kasih itu bisa memulihkan, membalut luka. Ya. Jadi yang pertama, kasih itu tidak pernah berhenti. Ini sifat kasih. Dia tidak pernah berhenti karena kondisi kamu lemah. Dia tidak berhenti karena kamu jatuh di dalam dosa-dosamu. Kasih ini tidak pernah bisa dihentikan. Bukan hanya kasih bisa berhenti, tapi kasih itu tidak bisa dihentikan. Kasih tidak bisa berada di dalam satu titik. Kasih itu dia bisa berada dalam satu titik. Maksudnya satu titik apa? Jadi sama di sini selesai. Ya udahlah, selesailah. Berhentilah. Tiada maaf bagimu. Kasih bukan itu. Kasih itu selalu ada jalan pertobatan. Tuhan sampai hari ini, sampai akhir zaman, memberikan kasihnya, suaranya,
memanggil orang Israel dalam pertobatan. Nah, itu kasih. Jadi kasih itu tidak berhenti para saksi dan tidak bisa dihentikan, dan kasih itu selalu berjalan terus dan tidak menyerah. Karena tidak berhenti, terus gak berhenti, akhirnya kasih itu menghasilkan apa? Satu semangat kasih yang tidak menyerah, dan kalau sudah tidak menyerah, kasih itu tahan banting. Kasih itu tahan untuk apa? Untuk dicaci maki. Kamu percaya Tuhan Yesus? Wah, orang yang digantung di salib itu, yang telanjang itu. Kan ada yang malu-malu Tuhan Yesus kan? Tokoh radikal itu. Saya punya nabi, nggak mau saya punya nabi. Digantung seperti itu, terus ditelanjangi. Tuhan Yesus waktu disalib itu telanjang. Misalnya kalau selidiki baik-baik, itu telanjang Tuhan Yesus. Dan memang dipermalukan. Coba bayangkan, orang gila telanjang aja kita malu, apalagi nggak gila. Betul kan? Tapi di Bali banyak orang gila yang nggak gila, pada telanjang semua di sana. Kaum nudis, jangan ke Bali, nanti ikut-ikut telanjang kamu. Dan Bali itu surga dunia. Kenapa surga dunia? Di situ ada apapun kenikmatan di sana. Ada judi, ada perempuan, ada kenikmatan, ada minum, ada macam-macam di sana, ada semua. Dan ada satu tempat yang kamu kalau datang nggak boleh pakai baju, itu tempat nudis namanya. Jadi kalau ke sana, kamu harus ikut telanjang. Kalau nggak, diusir kamu. Ya, dan itu pernah di film ya, di video kan. Akhirnya dilarang oleh pemerintah. Di Thailand juga banyak tempat seperti itu. Ya, sekarang Vietnam juga niru. Saya nggak tahu ya. Nah, jadi kasih itu akhirnya membawa kita kepada apa? Satu, kasih yang karena tidak berhenti, tidak menyerah, dan tabah, dia kekuatannya itu bisa tak terhentikan. Saudara, akhirnya kasih itu menghasilkan apa? Bukan hanya menerobos, tapi juga kasih itu akhirnya memperkuat. Saudara. Jadi kalau kita lihat ada orang yang setia, orang diolok setia, berlutut berdoa, anaknya gak karu-karuan, mabuk-mabukan, main perempuan, terus wah pokoknya nggak karu-karuan, mamanya berdoa terus-menerus. Dan sekarang orang itu menjadi bapak orang suci, namanya Bapak Santo Agustinus. Sehari berzina dengan 6 orang sampai 7 orang. Sehari. Main perempuan dengan 6-7 orang. Jadi orang ini kaya nggak? Kaya. Kenapa kaya? Nah, duitnya banyak. Main perempuan duitnya banyak. Dan setelah dia bertobat, selama 23 tahun mamanya berlutut berdoa, dia bertobat. Dan waktu dia bertobat, dia mengenal kasih Allah. Dan bagaimana dia mengenal kasih Allah? Dia ungkapkan semuanya. Di bukunya namanya Confession. Itu ada terjemahkan ya. Itu tebal sekali. Nah, saudara baca itu. Itu kata-kata pergumulan hatinya dalam mengakui dosa-dosanya. Dia ungkapkan semuanya. Seperti Mazmur 51. Jadi yang ketiga, saudara, kasih itu akhirnya setelah dia bertahan, dia kuat, dia kemudian bisa memberikan kekuatannya, memberikan kasihnya, memberikan keteladanannya untuk menolong orang. Jadi kasihlah musuhmu itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa dipengaruhi musuh, dia yang mempengaruhi musuhnya. Ngerti Mas Saudara? Jadi kalau kita diolok, oh kamu tuh ya nggak bisa gitu, nyanyimu jelek, suaramu fals. Terus kita berhenti. Wah, nggak melayan Tuhan kenapa? Melayan Tuhan diolok-olok. Baru tampil aja udah oh ini ya kamu sandalmu itu loh. Masa mimpin rambutnya kayak gitu? Karena dia rambutnya rada keribu gitu kan. Ya, memang mau diapain, dikuncir juga nggak bisa. Kan ada yang rambutnya yang kayak itu kan, sarang tawon itu kan. Terus diapain? Oh sekarang dilurusin kan ada. Ya, dilurusin bleaching itu kan. Di rambutnya yang keribu jadi lurus. Bisa sekarang, hebat ya. Manusia itu hebat sekarang. Bisa lurus.
mau kamu lurusin itu, nggak ada di sini pemimpin YL itu keribu. Waduh sakit hati dia. Ada lagi temen, YL itu kayak itu loh, badannya langsing. Kamu YL gembrot, nggak enak dilihat. Waduh sakit hati lagi. Saudara, kalau kita berhenti dengan orang-orang ngomong seperti ini, nah yang melayani Tuhan siapa? Setan semua. Yang pinginnya mereka yang melayani Tuhan. Nah itu gereja setan. Kenapa? Karena gereja sesuai dengan kondisi dunia itu nggak bisa. Jadi siapapun yang jadi pelayan Tuhan di tempat di mana ada, itu bukan karena tubuhnya, bukan karena kecapannya. Karena apa? Karena hatinya. Hatimu betul melayani Tuhan. Nanti Tuhan ubahkan kamu. Saya bisa berkhotbah ini. Dulu nggak bisa saya khotbah. Di hadapan orang aja kaki saya bisa gini-gini. Waktu saya SMA itu disuruh, kamu sekarang apa? Mimpin. Mimpin apa? Saya tanya, mimpin apa? Mimpin upacara. Aduh, nggak pernah ya? Loh, kamu kan sudah dilatih. Itu tapi kan udah takut ya. Loh, kalau nggak bisa udah gini aja lah. Kamu baca Pancasila aja. Tahu kan undang-undangnya? Pancasila gitu kan. Iya, itu pun tangan gemeteran gitu. Jadi awal-awal saya belajar dari pada waktu masih remaja, masih muda, aduh takutnya luar biasa gitu. Kemudian dilatih Tuhan, belajar, rendah hati, berjalan, terus kemudian dicaci maki orang. Khotbah pertama kali dipanggil saya oleh Pak Yakub Sabda. Kritik dengan Pak Yakub. Kamu jangan lihat teks terus. Itu jemaatmu bukan teks. Ya benar juga ya. Khotbah, baca. Kayak penguin gitu. Terus dia ngomong, kamu kalau seperti itu ya orang nggak ada yang denger nanti. Kamu ya diapalin, kemudian diselami, terus dirasakan. Gimana Pak dirasakan? Saya aja buat aja udah susah, berdiri depan aja udah bingung gitu kan. Ya harus berlatih. Ya Pak, saya berlatih Pak. Terima kasih Pak. Ya bagus. Jadi kalau dikritik itu jangan sakit hati. Ya sebenarnya nggak sakit hati Pak. Gelo juga. Ya gimana ya, orang-orang itu kan dikritik ada yang seneng kan. Percayalah manusia tuh dikritik apa enggak ada yang, oh kamu salah ya gitu. Pasti nggak seneng. Tapi kalau kita bisa dalam kasih kita bisa menerima itu dan bisa dengan rendah hati, saudara, kita pasti di matang Tuhan dan kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya jangan kasih itu jangan menyerah. Ya, harus kuat, bertahan dan kemudian apa? Dan menyatakan ini dulu. Karena Tuhan bersama saya, Tuhan bisa pakai saya. Seperti itu. Saudara kalau tahu Pak Philip Montova, itu waktu kecil itu sering kesetanan, kerasukan. Gede-gede jadi pendeta ngusir setan. Walaupun banyak dokternya yang saya banyak nggak setuju. Banyak yang kadang-kadang ngawur juga. Tetapi coba lihat bagaimana orang-orang dulunya itu nggak bisa terus dia angkat oleh Tuhan. Nah, ini ada satu cerita, atau pernah saya cerita sini. Saya punya teman satu gereja sesinode. Kalau ngomong dengan saya tuh, aduh, capek kita nunggunya. Pak, Pak Agung, iya udah ngomong aja ya Pak. Saya mau, aduh, ini kalau khotbah, jemaatnya tidur semua. Betul kan? Tuhan Yesus sedang, aduh, orang gini khotbah gimana? Dia menjadi guru sekolah minggu yang terbaik. Paling dicintai anak-anak. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, dia cerita dengan saya. Waktu ketemu saya, halo Pak Agung. Terus yang, saya tuh heran juga. Dulu kan, Pak, gitu kan. Ini Pak Agung. Loh, kok lancar ya? Saya sendiri ada aneh gitu. Terus dia ngomong, Pak, ada yang berubah nggak dari saya? Kayaknya ada ya. Apa yang berubah? Kamu ngomong dulu kan agak sulit gitu. Sekarang kok. Nah, ini ceritanya, Pak. Nah, dia cerita. Dia tuh ingin ngajar sekolah minggu karena dia punya anak masih kecil kan. Terus dia seneng dengan cerita-cerita karakter-karakter Bapak gereja itu, Bapak imannya. Abraham gitu. Jadi dia pelajar di rumah dan dia ikut sekolah minggu dan hanya menjadi pengabsen sekolah minggu. Absen. Selama kira-kira hampir 5 tahun. Dan waktu dia suruh ngajar,
Dia tolak, kenapa tolak? Ya gimana saya mau ngajar? Kalau seperti itu kan anak-anak tertawa semua kan? Ya, susah gitu. Suatu hari, saudara, suatu hari. Karena pandemi, awal-awal pandemi, guru-guru sekolah minggu banyak yang nggak datang dan nggak ada yang datang. Pendetanya akhirnya turun, gantiin guru sekolah minggu. Tapi ada 3 kelas yang bisa diganti 1 kelas. Yang kelas kecil dengan menengah itu gimana gitu? Dikumpulkan, saudara. Kumpulkan. Udahlah, saya yang kelas remaja, kamu gabung itu, kamu yang ngajar. Lu gimana ngajar? Saya nggak bisa. Saking dia gugupnya, dia semakin gitu, saudara. Kenapa? Oh, kok saya ngajar gitu kan? Dipaksa oleh pendeta itu. Nah, kadang-kadang Roh Kudus itu kadang-kadang maksa kita. Saudara. Nggak ada orang lain, kamu ya melayani gitu kan? Saudara, jangan tolak. Saudara. Kenapa? Itu cara Tuhan yang ajaib. Saya juga jadi pengkhotbah pertama kali itu karena gantiin pendeta yang absen. Lu pendeta nggak ada gimana? Waduh, Pak Agung bisa ngantiin. Nanti siapa pendeta? Lah saya nggak siap ya. Kurang 1 jam. Oh, harus siap, Bapak kan udah sekolah teologi, ya ngapain sekolah teologi kalau nggak siap gitu? Ya benar juga kan. Waduh, saya gimana ini? Waduh, dak dikduk gitu kan. Akhirnya ya terpaksa, dipaksa gitu. Nah, dia akhirnya dipaksa untuk apa? Menceritakan tentang Zakius, orang pendek. Masih ingat kan? Karena dia ketakutan luar biasa dan kemudian sudah waktunya tet gitu kan, karena ada belnya tuh, suara tet gitu kan, masuk semua anak-anak gitu. Saudara tahu, keringat dingin dia. Bercucuran, tangannya udah gini-gini. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Terus akhirnya, mana ini gurunya? Waduh, tambah gemeteran dia gitu kan. Akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus, dia berjalan. Dia buka. Halo adik-adik, tiba-tiba saudara, dia dikasih hikmat oleh Tuhan. Dengan apa? Dia berlaku seperti Sakyus yang pendek. Wah lucu, saudara. Kan dia tinggi orang ya. Sakyus yang pendek, nah, dia kayak kerak. Sakyus yang pendek. Nah gitu. Wah, anak-anak seneng semua. Karena dia takut ngomong, dia pakai gerakan gitu kan. Nah waktu dia pakai gerakan itu, secara nggak sadar, roh Tuhan lepas itu. Gugup mulutnya itu, gagapnya. Dan waktu dia jadi seperti Sakyus yang pendek itu, tiba-tiba dia bisa lancar. Dia sendiri nggak sadar sampai selesai, terus dia kemudian nyanyi, nggak gagap sama sekali. Sakius, orang pendek, itu nyanyi semua itu. Oh selesai, terus kemudian itu anak-anak punya ibu-ibu kan semua. Bukan heran dengan anak-anaknya, heran dengan bapaknya. Kok bisa ngomong dia? Ini orang nggak ngajar, kok bisa ngajar? Bagus sekali. Interaktif, terus reaktif, kreasinya bagus, terus diperagakan lagi gitu kan orang-orang. Lah ibu-ibu heran, lu kok bisa ngomong? Kok lancar? Waktu dia selesai, anak-anak seneng kan, terus tanda tangan itu kan, oh, dirangkul itu. Langsung bagus. Ada ibu datang, Pak, Bapak kok enggak gagap? Gagap lagi dia. Begitu dia mau gagap lagi, dia kemudian mikirin, loh, saya kan nggak gagap dalam nama Tuhan Yesus. Nggak boleh gagap. Akhirnya nggak gagap. Nah, saudara, jadi kasih itu membawa sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu yang keempat. Manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mungkin bisa untuk membuat dirinya bisa diterima oleh Tuhan. Karena dosanya. Ya nggak mungkin. Manusia terkeras kepala, bangsa Israel tekar tengkuk. Wah, dia tuh menggerutu, mengeluh pada Tuhan. Bahkan Musa pun mau dibunuh oleh dia. Bahkan anak Allah pun Tuhan Yesus dibunuh oleh mereka. Saudara, kasih Allah yang begitu tidak bisa dihentikan itu, dikhianati, dibuang, dan kemudian dibelakangi oleh mereka. Saudara perhatikan, kasih
yang mempunyai kekuatan itu, yang bisa mau berkorban itu. Dan terakhir daripada kasih Tuhan itu satu, puncaknya. Apa itu? Saudara, kasih itu, kalau kita punya kasih ya, dan orang nggak punya kasih. Kasih itu selalu mengatakan kalimat pertama di kayu salib. Kalimat kasih. Ya Bapa, ampunilah. Kenapa ampuni? Karena mereka tidak sadar, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Akibatnya itu apa mereka berbuat? Ya Bapa, ampunilah. Jadi kamu musuhi orang-orang yang mengasihi kamu. Nggak mungkin bisa mengubah orang itu kemudian berdosa seperti kamu musuhi orang yang punya kasih ini. Jadi kasih itu tidak akan melahirkan tindakan dosa untuk melawan dosa. Ya. Dan kasih itu tidak bisa ditutup, dikalahkan oleh kegelapan. Kasih itu menutupi kegelapan, kasih itu menutupi dosa. Dan tidak bisa gelap itu menutupi terang, nggak bisa, saudara. Terang itu mengusir gelap, bukan gelap mengusir terang, nggak bisa. Kenapa ada gelap? Karena tidak ada terang. Betul kan? Coba matahari nggak ada, gelap. Coba matahari ada, terang. Coba lampu nggak ada, gelap. Coba lampu ada, terang. Jadi di mana gelap itu? Karena tidak ada terang. Di mana tidak ada Kristus, di mana tidak ada kasih, di sana hati manusia penuh dengan kegelapan. Jadi kasih itu selalu bisa mengerti orang yang berdosa. Dan mengerti kenapa kamu memusuhi saya. Saya bisa ngerti karena kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat. Seorang ibu dicaci maki anaknya, seorang ibu dimusuhi anaknya. Kenapa ibu itu bisa ngerti dan bisa menerima tetap? Kenapa? Kamu itu anak saya. Benci-benci seperti itu kamu tetap anak saya. Tahu istri maling kundang? Ya, yang tidak tahu diri. Anak sangat terbatas kasihnya pada orang tua dengan kondisi apapun. Kita harus akui. Tapi orang tua mengasihi anak itu sepanjang masa. Kalau nanti kamu punya anak, melahirkan anak, kamu akan tahu kalimat itu. Tapi sebelum melahirkan anak, sulit untuk tahu itu. Kenapa? Karena taruhan nyawa waktu kamu melahirkan itu membuat kamu begitu mengasihi anak itu. Kenapa? Nyawa saya. Untungnya laki-laki nggak melahirkan. Jadi nggak bisa merasakan kedalaman relasi dalam daging seorang ibu dengan anaknya. Kasih ibu sepanjang gala, nggak ada kasih bapak sepanjang masa, kan nggak ada kalimat itu. Kan selalu yang dipakai itu ibu. Surga di telapak kaki bapak, enggak kan? Telapak kaki ibu. Kan menurut mereka gitu kan. Padahal kan di telapak kaki Kristus. Nah, dari sini kita belajar yang terakhir adalah kasih itu selain pada dirinya tidak berhenti dan tidak bisa dihentikan dan membawa satu karakter itu kemudian tidak menyerah, terus bertahan tabah dan menghasilkan kekuatan untuk membangun dan mengenal orang lain, berempati pada orang lain dan bisa mengasihi musuhnya. Kenapa? Karena kasih itu tidak bisa dimusuhi. Kasihlah musuhmu, karena kasih tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dimusuhi, tidak bisa dirobohkan. Dan kamu merobohkan kasih, roboh sendiri. Kasih itu tidak terobohkan. Saya ini kan habis masa berlakunya, sewanya. Terus ada perubahan harga. Kemarin Mas Pungkinya, Pak, minta maaf. Jadi kami sekeluarga mau sewakan ini dengan harga sekian. Dia minta harga 35 juta. Gerejanya bayar 8-10 juta.
Saya beritahu, saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kalau Tuhan kasih ini terus suruh berjalan, ya saya turut Tuhan. Walaupun saya nggak punya uang. Gereja di Bandung juga lagi, pengurusnya lagi bangkrut semua. Pekerjaannya tutup semua. Tekstil, industri bangkrut semua. Pabriknya tutup semua. Dalam kondisi seperti ini, saya ngomong ke siapa? Ngomong ke istri saya, paling sharing kan. Ngomong ke orang lain, paling saya apa? Ya sharing ke orang-orang punya hati. Kondisi saya itu seperti berhubungan saya seperti, ya kalau kalian digerakkan oleh Tuhan, kami punya pelayanan yang di sini misi itu seperti ini. Dan tidak mungkin 3 kali lipat seperti itu. Dari mana duitnya? Saya tidak bisa memberikan jawaban, saya tunggu jawaban mereka. Dan kemudian bisa nggak harga segitu. Ya separuhnya lah. Atau ya sebulan berapa gitu. Saudara, sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal besok saya ketemu dengan sampai ini Bu Endang rencananya. Udah rundingin dulu aja lah. Jadi Bu Endangnya sampai minta maaf ke saya. Karena anaknya yang minta. Jadi saya beritahu, Bu, ini yang bangun itu kan gereja. Si Mas Pungginya saya beritahu, ini yang bangun gereja. Dan sudah habis sampai 300 juta. Ya memang secara kontrak 10 tahun. Kan pas kan 24 kan. Dari tahun 14 kan. 10 tahun. Terus saya beritahu, ya kita bukan untuk bisnis. Bukan untuk yang menghasilkan, enggak. Tapi kalau mau, ya kalau nggak bisa, ya udah, ya berarti kita akan selesai. Tapi saya beritahu sebagai seorang hamba Tuhan, saya beritahu bahwa rumah ini sebenarnya rumah untuk pelayanan, rumah untuk sosial, jadi bukan untuk bisnis. Saya ingatkan kepada Mas Pungki hal ini, kepada Bu Endang hal ini. Ibu sudah mengatakan bahwa ini dihibahkan untuk pelayanan sosial, bukan untuk bisnis. Dan saya beritahu, segala sesuatu yang berubah itu biasanya hancur. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena ya memang bukan milik kita. Rumah ini kan bukan miliknya Bu Endang, milik kakaknya. Nah, kenapa kita waktu itu mau membangun ya karena itu kan ada perjanjian itu kan. Dan itu pun tiap bulannya, tiap tahunnya kita masih bayar. Bayangkan ya, 10 tahun itu masih bayar 10 juta, jadi kan 100 juta. Tambah 300, 400 juta, mau setengah miliar. Itu yang gereja lama. Nah, saya sharing dengan Pak Wawan kemarin. Pak, ini ada perubahan-perubahan. Waduh Pak, saya nggak punya kekuatan. Kekuatan kami, gereja kami itu saya bawa cuma sekian. Hanya paling 8-10 juta. Nggak bisa. Kalau sampai 30 lebih, wah nggak bisa. Dan saya beritahu Bu Endang dan Mas Bungki, nah udah pikirkan. Nanti saya minta hari ini putusannya. Dari putusannya apa, dan kemudian saya sharing dengan teman-teman. Oh jadinya sekian. Nah ada yang mau bantu nggak? Nah saya nggak tahu. Nah, saudara, perhatikan, saudara. Dalam perjalanan seperti ini, yang menjadi iman kita itu apa? Saya pikir waktu kita mendapatkan ini, apalagi pas Pak Agus datang ya, saya nggak tahu, gitu, Pak. Ini diatur atau gimana? Waktu kesini saya dengan Pak Agus. Naik ke sana, ini rumah ini udah rumah, kalau tahu fotonya yang lama ya, rumah itu rumah kuno. Rumah ini loh, cuman ini doang yang ada. Dan kita lihat nggak terhuni ya Pak ya, udah rungsep, udah waduh kayak rumah hantu. Dan memang katanya ada hantunya ya, hati-hati ya. Ada penunggunya katanya gitu. Dan istri saya juga lihat. Istri saya bisa lihat gitu dia. Kalau saya tanya takut lihat saya. Nah, dari hal seperti ini, kita harus meletakkan semua kepada siapa? Kalau Tuhan yang menyediakan, nggak ada satu orang bisa menghentikan. Saya ngomong dengan pengurus saya, Pak, kita nggak bisa Pak, kita nggak ada dananya, nggak ada. Dan kita bulan ini nggak bisa apa-apa, udah selesai. Bahkan untuk bayar kita sewa di sana aja udah pas-pasan ya. Ya karena jemaatnya itu tadi kan turun, kemudian pelan-pelan naik, terus bangkrut. Pengurusnya bangkrut, pengurus saya bangkrut. Jadi 4 orang pengurus itu bangkrut, tinggal 2 orang. Itu rasanya berat sekali. Kalau jemaat itu ya
sedikit lah, nggak terlalu pengaruh dengan untuk bayar-bayar. Nah terus beban yang di sini akhirnya nggak bisa, ya terus saya ngomong ya udah, tapi saya beritahu mereka, kondisi kalian yang tidak mampu untuk meneruskan itu tidak boleh menjadi ukuran kekuatan Tuhan. Saya beritahu gitu. Bahkan kelemahan kita, dosa kita pun, karena kita berpikir secara ekonomi, saya beritahu pengurus saya, kalau kalian tidak mau ikut apa yang Tuhan mau, saya beritahu, silakan mengundurkan diri. Saya orangnya gitu. Kamu bendahara kayak siapa, silakan mengundurkan diri. Kalau Tuhan pimpin kamu nggak mau, sebelum Tuhan singkirkan kamu, singkir dulu kamu daripada sakit hati nanti. Kalau Tuhan yang menyingkirkan, wah nggak enak. Dan ada satu orang yang kekeh dalam arti masih nggak terima, bangkrut sekarang. Perusahaannya hancur. Saya udah ingatkan, kamu jangan melawan apa yang diminta oleh Tuhan. Baru waktu saya datang jam 12:30 itu, perjalanan ke sini, dia WA saya dan beritahu, Pak maaf, bulan ini saya nggak bisa kasih perpuluhan. Saya bangkrut, Pak. Saya beritahu, saya tulis apa? Bertobatlah sebelum kamu runtuh semua. Dia pinter, dia punya pengetahuan, dia punya kekayaan, dia punya semuanya. Dia ganteng, dia nggak bisa. Begitu ada rancangan Tuhan, misi Tuhan, kamu tolak, saudara, Tuhan preteli semua. Habis. Dan ini sudah orang kedua. Saudara. Pak, kami kesulitan gini-gini. Ya Pak, kami nggak bisa kasih perpuluhan. Saya beritahu, kalau memang kondisi memang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi saya beritahu, kalau kamu bisa, bukan perkara perpuluhan itu untuk pribadi saya, untuk gereja, bukan. Karena kesetiaan kita pada Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan uji, dan waktu Tuhan uji kamu jatuh, hancur semuanya. Dan betul, collapse akhirnya. Dan yang paling mengerikan itu, pabriknya terbakar, restorannya terbakar. Dan saya tidak memanjakan pengurus jemaat, enggak. Kamu kalau melawan Tuhan, kamu pasti menghadapi pola didikan Tuhan. Dan kita nggak bisa. Untuk apa kita ngerti ini? Karena begitu mengasihinya Tuhan pada kita, sampai Tuhan didik kita, mengambil kekayaan kita itu bukan karena benci, saudara, tapi karena kamu udah keterlaluan. Saya beritahu gitu. Nggak ada rencana Tuhan yang jahat. Termasuk kebangkrutan perusahaan. Sudah itu karena kebaikan Tuhan. Supaya apa? Kita rendah hati, kita tunduk pada Tuhan, dan kita melangkah. Kalau mau dipulihkan, kamu sebelum berjalan, sebelum kamu melihat kejadian, oh kalau saya mau Pak, nanti kembali ngasih persembahan asal perusahaan saya dipulihkan. Nggak bisa. Itu langkah orang-orang Israel yang mati di padang belantara dipimpin Musa. Kenapa? Laut dibuka dulu, baru dia jalan. Waktu masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, terbalik. Laut, sungainya itu nggak dibuka oleh Tuhan. Orangnya yang bawa ini, tabut perjanjian itu, yang berjalan imam-imam itu, suruh jalan dulu. Nggak ada pembukaan, laut dibuka, nggak ada. Itu sungai itu kan gede juga, dalam. Kira-kira bisa sampai 3 meter. Lebih. Nah, waktu mereka disuruh, herannya imam-imam ini taat. Jalan. Jalan gimana? Tuhan minta jalan udah. Kok nggak berhenti dia di bibir sungai itu? Jalan gimana? Ini sungai. Dan semua yang tanggul itu, yang pikul itu, mereka nggak ada yang bantah. Kenapa nggak ada yang bantah? Mereka percaya Tuhan. Oke, jalan. Masuk ke air. Langkah pertama, langkah kedua, masuk ke air. Udah berarti kan tenggelam. Nah, kalau sampai sini gimana? Gimana nih? Begitu mereka masuk ke air, langkah kedua,
airnya mulai dibuka oleh Tuhan. Langkah ketiga lebih besar. Langkah ketiga terus akhirnya kering. Nah, itu menjadi prinsip hidup pelayanan kita. Tapi bukan berarti, saudara, kita tuh melayani asal-asalan. Seenak kita sendiri. Nggak ada semangat, nggak ada. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan dari hal-hal yang kecil, setia dalam kecil, saudara tahu, kita dipersiapkan Tuhan untuk hal besar. Kalau nggak percaya, buktikan nanti 10 tahun mendatang kalian melayani di sini dengan setia, dengan kondisi apapun, dan terus melayani. Nanti kamu lihat di sana bagaimana Tuhan memberikan ujian kekuatan dalam hidupmu. Kamu jadi orang berhasil, kamu akan tahu. Tapi jangan sampai lupa diri. Itu aja. Karena beberapa orang dari sini berhasil lupa diri. Sampai kerja di bank, sampai akhirnya bisa bagus kedudukannya, sampai sudah kawin, lupa diri. Saya pernah ingatkan. Padahal dulu di sini, waduh, banyak fasilitas, kita bantu dia, ya pernah kita juga kasih dananya, dan dia kekurangan uang kita kasih semuanya. Dan waktu berhasil, nggak pernah mau melihat kembali masalah. Bagaimana dia ditolong. Saudara, itu yang buat Tuhan itu kadang-kadang membiarkan itu. Tapi pasti dididik Tuhan. Iya. Saudara, itu kasih. Jadi kasih itu akan memberikan kasihnya dengan apa? Dengan memberikan penghajaran. Kalau kita udah keterlaluan. Jadi waktu Tuhan membuang bangsa Israel, pada saat terakhir Tuhan katakan, aku akan buang engkau. Engkau sekarang bukan anakku lagi. Aku muak dengan engkau. Nah, saudara perhatikan. Itu bukan kebencian Tuhan. Tapi itu keluar dari apa? Dari kasih Tuhan yang begitu dalam. Kita ngomong, anakku kamu nggak usah didik. Oh, udahlah. Kalau orang katakan bowat, udah pasrah. Pasrah bongkoan gitu kan. Udah mau apa silakan. Jadi anak bungsu kamu. Nah, saudara, kadang-kadang ada waktu di mana kita itu sudah nggak bisa mengasihi dengan habis-habisan. Nah, itu saya senang istilahnya. Yang keenam, mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kita dengan apa? Dengan yang terbaik, yang teragung, anaknya. Kasih yang terbesar itu diberikan. Jadi, apapun yang kita lakukan, saudara-saudara lakukan. Tuhan minta itu bukan yang besar. Dari setia dari yang kecil. Kan gitu kan? Jadi menjadi besar. Kalau Tuhan memberikan apa? Yang teragung, yang terbesar, yang tercintai, yang ku kasih anakku, aku berikan kepada dunia. Nah, itu menjadi kekuatan saya. Kekuatan waktu saya melihat apa ya, gereja-gereja yang berkembang dipakai oleh Tuhan itu seperti itu. Yang terakhir saya cerita. Ada gereja bangkrut dari Amerika di Dago, Bandung. Dan seorang pendeta itu pendeta senior saya, Pak Caleb Tong. Waktu itu saya pelayanan juga di situ. Waktu belum jadi diangkat jadi pendeta. Saya sudah pendeta tapi belum diakui, diteguhkan. Akhirnya ikut. Waktu ikut, saudara tahu, jelas sekali Pak Tong itu, Pak Caleb Tong itu kakaknya Stephen Tong, kakaknya Yosef Tong di Bandung. Gereja terbesar, gereja Chinese bahasa Mandarin yang terbesar itu Bandung. Dia. Nah, saudara, akhirnya dia memberitahu, ini kita harus beli. Saudara, beberapa orang itu dipimpin itu taat. Terus mereka cek dananya. Wah, nggak ada. Jadi dikatakan demikian. Saya percaya, ya, ini dalam pengertian yang saya tangkap ya. Saya percaya, dana yang ada kas di gereja dan dana yang ada kas di kasmu itu beda. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau saya kan, saya punya perusahaan, saya punya uang gitu ya. Terus dengan gereja. Dan kalimat yang sangat tajam. Sangat tajam. Dia mengatakan kalimat itu. Gak mungkin kamu membiarkan perbendaharaan rumah Tuhan kosong.
kalau di rumahmu banyak berbendara. Ngerti ya? Ke gereja ngirit-ngirit. Kalau untuk makan foya-foya, ngorot-ngorot gitu kan. Dan dia ingatkan, doakan. Besok harus ada jawaban. Nah, empat orang, 5 orang, mereka berunding yang gajah-gajah itu. Saudara, 3 orang kemudian komitmen. Komitmen apa? Memberi dulu sebelum pekerjaannya dapat untung. Ini saya belum kerja, saya bangun perumahan, ya perumahan. Dan dia sudah hitung perumahan. Oh ini untungnya berapa gini, dan dia harus memberi per bulan berapa. Dia hitung. Saudara tahu, ini kan belum ada untungnya karena diberitahu oleh Pak Kolektor. Mereka apa? Pak, untung kami tahun ini yang belum kami terima, kami kasih di depan. Berapa? 600 juta. Pak, kami kasih 400 juta. Kami kasih 1 M. Kami kasih terkumpul. Dan kemudian dibeli. Dan sekarang gedung itu 5 kali kebaktian. 4-5 kali kebaktian. Dan yang datang itu Glenn Fredly, Rio Febrian, dan orang-orang artis-artis yang sekolah di Bandung. Itu datangnya ke mereka semua. Waktu saya khotbah, Glenn itu ada di belakang. Masih kunyu-kunyu, tahu kunyu-kunyu ya? Masih apa ya? Masih kuliah awal lah gitu ya. Nggak tahu dia kuliah di mana, saya nggak tahu. Terus ada beberapa orang-orang di sana yang datang itu, saudara, itu penuh terus. Setiap ibadah itu penuh, setiap ganti ibadah sampai antri-antri ibadah. Tidak ada gereja Injili yang seperti gereja orang-orang Pentakosta karismatik yang kalau ibadah itu nunggu. Dan itu akhirnya tambah besar, saudara. Kenapa? 1 ibadah jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 sampai sore, sampai jam 7 ada ibadah. Jadi kalau saya khotbah di sana, itu khotbah minimal 3 kali. Saudara perhatikan, saya dari orang kampung, dari kampung di Surabaya, khotbah aja nggak bisa, ini nggak bisa. Terus Tuhan bawa saya. Maka saya itu tidak pernah menghina tempat ibadah sekecil apapun. Kenapa? Karena saya berasal dari tempat yang kecil. Dan saya pernah berdiri khotbah di tempat untuk 100.000 orang. Pernah. Bagaimana megahnya, bagaimana hebatnya, bagaimana musiknya. Wah, itu pernah, saudara. Di Jakarta pernah, di Bandung nggak ada yang seperti itu. Di Surabaya, di Malang juga pernah. Setelah bukan itunya, tapi kesetiaan kita itu. Bayangkan orang yang dari kampung itu kemudian saya lahirnya di Tulungagung. Nah, orang kan nggak kenal Tulungagung itu apa. Terus Tuhan angkat terus sampai teman saya itu yang satu sekolah itu kaget. Kenapa kaget? Saudara tahu? Waktu saya berdiri di depan dia kaget tuh, ini kok kayak teman saya, ini kayak aku nih. Kok jadi pendeta dia ya? Begitu selesai datang ke saya. Kok kamu ya yang sekolah di SMA Negeri 1? Loh, saya lupa. Kamu siapa? Joko Wibowo. Wah, baru ingat saya. Oh, anaknya yang jenderal itu. Langsung ingat. Wah, gimana kabarnya gitu? Waduh, nggak nyangka orang kayak gini jadi pendeta katanya. Padahal berantem terus. Waduh, salut dengan Tuhan saya katanya. Wah, bagus. Terus perjuangkan. Sering-sering datang Surabaya gitu kan. Terus saya beberapa kali datang, nanti undang dia makan. Nah, terus akhirnya pecah gereja. Ya, gereja itu akhirnya pecah. Dan dia terbeban untuk memberitakan kerajaan Allah. Dia sering sharing, saya beritahu. Udahlah, kita udah berumur ya. Yang keras biarkan keras, Tuhan yang pimpin. Kita yang benar itu kumpul aja dan dipimpin Tuhan. Nah, saya sering ke persekutuan dia kalau diundang. Jadi saudara, kasih yang paling terakhir adalah kasih yang memberikan hidup seutuhnya. Dan itulah puncak dari kasih. Memberikan pada siapa? Orang yang paling tidak bisa dikasih.
adalah musuh yang menyakiti hati kita. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan pimpin kami waktu-waktu yang sulit, kebingungan, dan dalam kondisi yang terpuruk ataupun dalam kelemahan. Tuhan, kasih Tuhan menghampiri kami, tiada pernah berhenti. Walaupun kami seringkali tidak bisa menengok ke atas melihat Tuhan karena kondisi kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau berpaling kepada kami dan Engkau tidak pernah memalingkan mukamu, membuang mukamu kepada kami. Padahal Engkau adalah Tuhan yang kudus. Engkau melihat kami dengan mata kasih-Mu yang sejuk, yang segar, dan berkata selalu, jangan khawatir. Aku akan terus menemani engkau. Dan aku akan menguatkan engkau, memelihara engkau sampai akhir. Terima kasih Bapak, berkat kemuliaan yang kami lihat, yang kami jalani, kami nikmati adalah berasal dari engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.